Dua alasan kenapa masuk pesantren. Yang pertama adalah karena pengen belajar agama. Yang kedua karena orang tuanya kewalahan. Nah, untuk yang kedua ini, kiai gue pernah mengeluh ke gue dan teman-teman. Orang-orang ini ya, pesantren kok dikirain bengkel ya. Iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di studio kita yang baru. Enggak ya? Ganti suasana kita. Ganti suasana. Soalnya udah ada banyak yang komplain. Itu mulu ya. Bosan katanya. Padahal yang nonton juga segitu-gitu doang, Riz. Jadi begitu, suasana baru, hati baru. Ya, ya enggak? Oke. Padahal rumah orang ini. Rumahnya Om Jar. Apa ya, Riz, yang kita mau ini, Riz? Iya, ini lagi rame soal pesantren nih, Jar. Kan Aduh. kemarin ada yang Aduh. meninggal tuh. Santri ya? Iya, jadi waktu kejadian itu gue langsung teringat teman gue kan, dia lulusan sana. Gitu. Terus gue telepon, itu gimana? Gini-gini. Tadinya, gue dapat share-sharean lah, adalah salah satu warga bekas mantan sana lah, jebolan sana, bicara soal situasi di sana ketika dia nyantri. Dia bilang, pertama, kekerasan kayak gitu sih wajar, biasa kayak gitu. Gitu loh. Karena pengurus itu adalah senior. Gue juga berarti, karena gue nggak pernah nyantri ya. Gitu ya. Karena kalau pengajar ya pengajar aja di sana gitu. Pengajar sama alumnus biasanya. Nah, lu Riz, sebagai sebagai mantan santri, nah ini Lulusan pesantren. Sementara gua lulusan entah apa ya. Gimana, Riz, melihat ini, Riz? Iya. Apa emang kekerasan tuh biasa, Riz? Gitu. Ya, pesantren tuh macam-macam, Jar ya. Iya, apa itu? Macam-macam. Ada, kalau kategorinya sih bisa dikategoriin walaupun nggak hitam putih, nggak banyak abu-abu di antara keduanya. Ada dua sistem. Yang pertama adalah pesantren tradisional. Tradisional. Ini apa nih tradisional? Biasanya pesantren NU. Tradisional yang udah lama banget gitu kan ya, memakai cara-cara lama. Cara-cara lama. Gue tradisional langsung pasar tradisional yang becek, gedek, apa gitu, enggak ya? Sebagian ada yang masih begitu. Serius? Ada. Sengaja nggak dibangun apa emang Ya, untuk mengajarkan hidup tuh gimana gitu? Kadang-kadang begini, ada pesantren yang sangat tradisional, ada yang tradisional, ada yang sangat. Oke. Ada yang sangat tradisional, itu bahkan santrinya pesantren cuma nyediain ya udah terserah deh di situ, di mana aja gitu kan ya. Lu mau tidur mau apa di situ. Pokoknya lo ikut jadi santri di sini, mau ikut. Nah, akhirnya mereka kan ada yang bahkan kalau dulu di Sumatera itu ada pesantren itu yang santrinya bikin sendiri gubuknya. Bikin sendiri gubuknya dari awal. Keren itu sih sebetulnya, Riz. Iya, tapi ya akhirnya kan memang kan akhirnya ya terserah dia aja kan akhirnya ya. Ada yang bagus, ada yang sesuai standar mungkin kesehatan. Ilmunya ya gitu aja, bikin bangunan bisa rubuh juga itu. Bisa rubuh juga, sih. bahaya juga. Jadi itu ada yang sangat tradisional gitu kan ya, ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, modern itu yang menggagas awalnya memang Gontor kan ya. Pesantren modern, bahkan dia menamakan dirinya Pondok Pesantren Modern Gontor gitu. Oke. Nah, modern ada lagi yang sekarang ini yang modern banget gitu kan ya. Modern banget itu yang kayak apa? Kalau yang modern itu adalah yang ini modern banget ini. Ya, modern itu yang semua dikelola oleh pesantren. Kalau tadi kan tinggal di mana, bukan pesantren yang mengelola. Ya kan ya. Bukan pesantren yang mengelola. Bukan. Ada pesantren tradisional itu yang asramanya itu tidak dalam sistem seperti itu gitu kan ya. Ya udah, asramanya di mana, di kampung, rumah penduduk bisa, pokoknya di mana aja, pokoknya pesantren hanya mengelola pengajiannya. Oke. Ada yang modern, yang selain bangunannya
sudah terasrama dengan baik, kamar segini isinya sekian orang, tempat tidurnya kayak gini dan segala macam. Juga sistemnya udah dibikin modern, dalam artian terstruktur baik, pelajarannya terstruktur baik. Kalau yang di pesantren yang lama itu kan lo sekolah aliyahnya ya udah di sekolahan yang di luar gitu. Oke. Nah, nanti ke nyantrinya itu adalah dengan kiainya itu ada sorogan lah, ada jadi ngaji kitab-kitab gitu. Oh, oke. Pendidikan umumnya terserah masing-masing. Iya, oke. Jadi subuh mereka ngaji, nanti kemudian sekolah, sore, habis sekolah balik ini lagi. Biasanya ada yang gitu. Jadi terus tidur juga di situ. Tidur gitu. di situ. Gitu Jadi kan, sekolahnya aja ya. Sekolahnya aja di luar gitu. Biasanya gitu. Nah, kalau yang modern enggak, semua dikelola oleh pesantren. Jadi lo masuk ke sana itu udah dengan sistem tata tertib dan semua yang sudah sangat tersistematis. Yang modern biasanya gitu. Modern begitu, oke. Gitu. Nah, yang tadi yang tradisional lebih fleksibel. Nah, yang ini kemudian ada yang sangat modern yang sekarang itu ya udah di situ fasilitasnya udah kayak hotel. Bukan gitu. nyantri online ya? Bukan nyantri kalau online. Ada nyantri beneran tapi kamar tidurnya itu udah kayak kos-kosan di mahasiswa di Depok gitu. Iya. Yang bagus-bagus. Bagus banget udah. Nah, itu ada juga yang sangat modern. AC gitu, kamar AC gitu. Ada yang satu orang satu gitu. Ya enggak, cuma ada yang bukan nyantri menurut gue. Iya. Udah terlalu keren itu. Udah terlalu keren. Tapi ya adalah pasarnya itu ada. Oh, pasarnya ada. Iya. Tapi nggak banyak ya. Okay. Sebagian besar yang modern artinya yang tersistematis tapi tetap sederhana. Nah, sebetulnya kan nggak ada masalah mau sistemnya tradisional, mau sistem itu baru maksud gue itu penting nih. Nah, mau pilih yang mana, dua-duanya oke. Asalkan pertama adalah kan gini, anak pesantren itu nyantri itu usia SMP sama SMA. Oke, benar. Di masa-masa itu ada kebutuhan dari mereka bimbingan orang tua atau orang yang menggantikan orang tua, benar nggak? Benar. Ya kan ya. Mereka akan lihat patron, lihat gue mengagumi siapa gitu kan dan segala macam. Nah, di pesantren itu sebagian itu hilang ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kan kita nggak ketemu orang tua. Kita nggak ketemu orang tua. Sedangkan tadi itu pengurus itu sifatnya itu sebagai polisi atau yang kayak tadi itu ya pendisiplinan itu lebih seperti polisi bukan sebagai orang tua. Jadi gini. Melanjutkan yang tadi ya, ketika gue langsung nanya ke teman gue itu ya, ini memotong gitu. Iya, nggak apa-apa. Dia langsung bilang, jadi gini, Bang, latar belakangnya gue jelasin sedikit, kata dia. Yang masuk pesantren tuh kemungkinan cuma 2. Orang tua yang nggak bisa ngurus anaknya, ini badal setengah mati, gitu. Udahlah masukin pesantren aja lah, gitu. Yang kedua beneran satu, yang mau belajar agama. Nah, bukannya gue menuduh ya, rata-rata sepanjang gue yang di sana, yang tipe pertama inilah yang rata-rata ada bengal gitu. Nah, inilah yang akhirnya bikin ulah lah gitu, bikin ulah sana sini gitu ya. Ya nggak kemungkinan juga gitu jadi baik juga atau memang yang tadinya baik gitu. Tapi kebanyakan menurut dia itu begitu. Ya. Nah, yang kedua adalah dia itu ketika kelas 3 dibebani sebagai pengurus, Liz. Dia harus mengejar nilai juga, pengurusan ini keamanan, kebersihan, apalagi ya? Ya semuanya lah. Semuanya gitu. Dibebani ke dia, bukan pengurus pesantrennya. Ya pengurusnya ya anak kelas 3 itu gitu. Kalau yang pengajarnya mah alumnus ngajar doang. Nah, kalau lo bilang itu pesantren modern, kalau modelnya begitu, yang ngurus itu pengurus dapat gaji, Riz? Gini,
Belum paham nih modernnya Oke. di mana gitu. Bukan, modernnya itu adalah tersistematisnya itu disebut Oh, modern. sistematisnya. Oke. Nah, soal pengurus dan enggak itu masing-masing pesantren beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi di Gontor itu misalnya pengurus asrama, ini yang disebut pengurus itu adalah pengurus asrama. Iya, betul. Itu adalah santri juga. Kelas 3 itu biasanya. Ya, pokoknya kelas atas. Atas. Nah, sedangkan kalau di pesantren gue misalnya, selain pengurus, jadi misalnya gini, pengurus asrama santri juga, tapi misalnya dia cuma bagi piket bersihin kamar mandi, bagi piket untuk yang itu dan segala macam, bagi piket ada yang piket macam-macam lah. Selain piket juga selain kebersihan ada juga keamanan, keamanan dan segala macam. Tapi tetap ada guru pembimbingnya. Oh. Kan, guru pembimbingnya tetap turun. Ini kayak ketua kelas memperintahkan ininya bikin jadwal piket kelas gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kalau di Gontor kan nggak ada kan, gue nggak tahu, tapi kayak seperti itu gue dengar memang bahwasanya memang nggak ada, pengurus itu adalah dari siswa sendiri, sehingga nggak ada orang tua itu nggak ada, Jar. Orang tua itu adalah berjarak Sosok orang tua ya. Sosok orang tua. Sosok orang tua ya. Kalaupun bukan di Gontor atau di tempat gue misalnya ya, di pesantren gue yang dulu tuh ada ustadz yang turun, tapi satu ustadz nanganin berapa orang? Nah, ini ya. Berapa orang yang anak yang bisa curhat sama ustadz, bisa, ustadz gue punya masalah gini. Jadi dari seluruh pesantren, mau pesantren dari mana, mau modern apa, ada satu yang hilang soal itu ya? Satu hilang adalah soal gak ada ini orang tua. Sosok ya? Sosok orang tua. Ada sosok orang, kan ada kiai, ada ustadznya, betul. Tapi kan berjarak. Mereka juga punya anak sendiri. Kiai-kiai kan punya anak. Iya. Ya kan ya. Mereka punya umat yang lain. Kalau orang tua kan setiap saat bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Ini kan nggak bisa. Nggak bisa. Kan? Nah, sehingga akhirnya kemudian kalau Misalnya misalnya nanti dibilang manja lo. manja banget ya, gitu kan ya. Nah, kemudian akhirnya pendekatan yang dilakukan karena memang pertama adalah orangnya banyak. Lo harus mendisiplinkan 2.000 orang, 3.000 orang gitu kan ya. 200, 300 orang. Banyak banget, ribuan. Banyak banget, ribuan gitu atau ratusan. Yang lo pakai akhirnya apa? Kekerasan. Paling mudah tuh ya. Paling mudah kan. Paling ya. mudah sih ya. Bukan kekerasan aja, maksudnya fisik, dalam artian begini. Di tempat gue memang nggak ada yang nabok-nabok ya di pesantren gue ya, karena memang diharamkan untuk mukul kepala, karena ada hadisnya memang nggak boleh. Lah iya, yang terjadi kan sering itu lo mukul perut, terus Iya. biru-biru segala macam itu kan yang sering terjadi begitu. Iya. Tapi intinya nggak ada kekerasan. Dalam artian misalnya kalau misalnya di tempat gue itu melakukan kesalahan paling banter dibotakin. Ini penafsiran hadisnya gimana sih? Mukul muka nggak boleh, Tapi mukul mukul perut boleh. enggak. Gimana sih? Mestinya gini, maksudnya gini, bukan masalah mukul mananya, masalahnya adalah pakai kekerasannya. Nah ini maksud gua harus digarisbawahi sebetulnya. Mau mukul manapun, kalau pakai kekerasan itu enggak ini. Sehingga pertama adalah yang harus dibenahi, ya kan ya, harus dibenahi. Sistem pendidikan di pesantren itu memang banyak banget yang harus dibenahi. Yang kita omongin tadi kan apa ya, cabang-cabangnya, Jar. Sedangkan di ininya adalah harus dibenahi. Yang disayangkan dari kasus yang kemarin itu adalah pertama adalah diumpetin dulu. Nah itu dia juga bilang begitu. Itu kesalahan pertama. Artinya kalau diumpetin, lo nggak ngakuin bahwasanya ada sistem yang salah di situ. Iya. Nah, padahal yang harus dibenahi adalah banyak banget hal yang salah, gitu kan ya. Taruhlah kalau masalah tadi kehilangan seseorang tua itu bisa minimalisir dengan hal yang lain, oke lah gitu kan ya. Tapi ada banyak hal lain yang juga harus dibenerin. Ada seorang kiai yang lumayan, bukan lumayan, yang bagus ya, dalam artian gini, dia nggak mau nambah santri. Kenapa? Gue soalnya belum bisa nambah pengurus, belum bisa menambah mentor. Gawat ya. Jadi satu orang guru, gitu kan ya, itu dia pegang, ini masih banyak ya ininya. Pegang satu kelas lah, minimal satu kelas itu kalau 10 dia. Oh 10? Wah hebat banget. Kalau di sekolah biasa kan satu wali kelas pegang 20 orang. 20 itu ya masih kebanyakan. Kalau di asrama kebanyakan, Jar. Oh. Lo bayangin kalau di kelas itu kan cuma lagi pelajaran doang. Ini kan 24 jam. Oh iya.
Dan dibutuhkan sebetulnya bukan senior ya? Ih, enggak lah, orang yang benar-benar tahu. Kalau senior iya. itu Dia. bawaannya ya sama-sama anak muda. Bawaannya Dan dendaman loh, Riz. Iya. Dan cerita gitu. Iya. Gue pernah nih, dia bilang, kepanjangan sarung. Sarungnya kepanjangan, Riz. Ditaruh diikat di lapangan dipukulin. Ya kayak gitu itu kan nggak perlu. Nah iya, nah akhirnya apa? Dia dendam. Akhirnya bang, kelasnya. akhirnya enggak. Akhirnya bang, begitu gue lulus, gue cari anak orangnya, gue pukulin. Dia memang jadi keras juga jadi sama Kebawahan. adik kelasnya. Iya. Cuman dia dendam ke yang mukulin dia akhirnya. Gitu. Gue cari, gue pukulin lagi kata dia. Gue bilang, wah, kok jadi ngeri banget. Iya, ada yang begitu, walaupun nggak Enggak, semuanya. akhirnya kan melahirkan kebencian, Riz, maksudnya Iya, gitu betul. kan. Dulu gua aja anti ospek. Iya. Teman-teman gua paham nih. Oh, apa lo? Ospek aja yang cuma berapa hari. Iya. Bayangin ya, ospek yang cuma 1 minggu atau 2 minggu aja, Iya. itu korbannya banyak. Iya, iya. Lo bayangin sekarang di asrama 24 jam 365 hari Dan atau gua kurang dari itu. Dan gua sangat nggak setuju tuh, nggak ada ngepeknya itu, jelas. Iya, ada kedisiplinan seperti itu nggak ada efeknya memang. Tapi Sosokan kita doang. harus tahu bahwasanya yang lakukan itu kan anak SMA SMP juga. Iya, itu dia. Nah, yang kesalahan pesantren adalah menyerahkan hal itu kepada kakak kelas. Mereka kan anak-anak juga. Iya. Wah, itu yang Yang gua bilang. dipukulin 17 tahun, yang mukulin mungkin 18-19 tahun. Makanya dibilang pengurus ini jadi emosian kata dia gitu. Iya, Ngelihat yang susah diatur karena apa namanya emosinya masih labil kan, dan punya background bangor juga kan sebelumnya kan. Udah jadi itu. Nah itulah, kan mereka kan masih labil, anak muda. Diserahin tanggung jawab gede banget. Itu udah salah. Dan gini, pembiaran, Riz. Nah, sekarang gue mau ngomong pembiaran gitu. Menurut gue apa pengurus, bukan pengurus ya, pemilik lah. Apa nggak tahu ada hal gitu atau dibiarin gitu? Apa gimana ini cara kerangka berpikirnya bahwa kekerasan gitu dong mah wajar laki-laki misalnya. Wajar ini gini gitu. Iya. Nggak mungkin nggak tahu sih sebetulnya. Iya. Bahwa mungkin kejadian sebenarnya nggak ada yang tahu, bahwa ada kerap kali ada kekerasan pasti tahu gitu. Yang bikin orang nggak habis pikir kan, buset, ini kan pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai apa ya, nilai-nilai kasih, nilai-nilai keislaman gitu. Iya. Nah itu masalahnya. Pendidikan Islam yang diterapkan di pesantren kadang-kadang memang tidak mengadopsi nilai-nilai Islam. Ini miris ini. Kadang-kadang begitu. Karena apa? Karena banyak sekali, pertama adalah itu pendisiplinan yang sangat kencang, yang sangat keras itu. Kemarin ada yang nanya, gue kemarin ada diskusi nih. Diskusi, kemudian Soal ini? Bukan, soal yang lain sebetulnya. Soal yang lain. Tiba-tiba ada yang nanya, out of the box gitu, nanyanya tiba-tiba tentang ini gimana ini, banyak sekali guru-guru kita, ustadz-ustadz itu yang kemudian dimasalahkan, dibawa ke polisi gara-gara dia Keras terhadap santrinya dan segala macam. Langsung kan ada 2 pembicara, ada 3 pembicara gitu, gue langsung lihat-lihatan sama temen gue yang sama-sama pembicara gitu kan. Di santri juga temen lu? Santri juga, sekelas juga gitu kan. Sekelas lagi. Langsung kan kita sepaham bahwasanya iya. Kita bukan masalahin penangkapan ustadznya. Yang kita masalahin kenapa ustadznya melakukan kekerasan. Wah, itu paham kalau gue itu. Kalau gitu gue sepaham. Nah, si teman gue itu juga punya pesantren. Nah, karena kekerasan model apapun kan nggak bisa diterima. nggak bisa. Gitu. Nah, iya. Mau di tempat manapun. Pertama adalah sistem yang salah. Sistem yang salah di pesantren itu dalam artian memberikan kewenangan terlalu besar kepada anak-anak remaja itu juga untuk mengatur yang lain. Nah, itu yang kedua adalah prosentase dari guru dan murid itu juga di asrama itu juga harus dibenahi. Nggak bisa lagi satu orang megang
100 orang gitu, nggak bisa itu satu orang 10-20 orang gitu kan, jadi mahal dong ya pasti. Iya. Mau nggak mau, Iya. ya kan ya. Terus yang ketiga adalah nggak boleh ada pembiaran. Pembiaran ini banyak banget, termasuk soal apa yo, kekerasan seksual. Ini lebih ngeri lagi nih. Ngeri lagi deh. Kekerasan seksual Mau cowok mau cewek kan? cowok ke cowok Wah ini gawat ini menurut gua. ada. Walaupun gua nggak bilang bahwasanya di semua pesantren ya, tapi Iya. ada. Tapi ada. Ya kan ya. Dan itu terjadi karena banyak hal, karena memang pengawasan di pesantren gue aja yang notabene hal itu sudah sangat diminimalisir. Caranya adalah gimana? Meminimalisir adalah dengan misalnya satu orang satu dipan. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di pesantren lain kan dipannya bisa panjang. bukan dipan, dia pakainya pakai apa di bawah, tidur di bawah pakai kasur tipis itu Kasur tipis panjang gitu kan ya. Nah itu nggak boleh. Jadi harus dibikin dipan apa namanya? Iya, sebetulnya ada tingkat itu. cara ya. Ada cara ya. Dan orang satu itu nggak boleh berdua. Kemudian setiap berapa jam sekali ada yang muter tuh ustadz untuk ngeliatin. Ada di Itu tempat pun atau masih enggak ya? kecolongan. Itu pun masih kecolongan, masih ada kayak gitu. Ya gimana ngatur segitu banyaknya gitu kan ya. Pada akhirnya menyerah pada hal seperti itu. Tapi yang lain juga ada gitu kan ya. Nah hal-hal kayak gini kan harus dilihat lagi bahwasanya nggak bisa lagi kita bikin pesantren yang asal banyak. Memang banyak banget orang yang berminat ke pesantren, tapi betul tadi gue mau menyambungin ke yang tadi itu dua alasan kenapa masuk pesantren. Yang pertama adalah karena pengen belajar agama. Yang kedua karena orang tuanya kewalahan. Nah, untuk yang kedua ini, kiai gue pernah mengeluh ke gue dan teman-teman. Orang-orang ini ya pesantren kok dikirain bengkel. Iya benar. Jadi nitipin anak kalau udah dia saking frustasinya, walaupun dia sebetulnya nggak Penitipan bisa. helm ini atau penitipan payung. Penitipan enggak, kalau udah rusak gitu kan. Iya. Baru dibawa ketika di servis benar. untuk kemudian Oh iya diperbaiki. bengkel benar. Ya, bengkel gitu kan ya. Kerusakannya parah udah ya. Bawa ke kita gitu kan ya. Padahal yang berkewajiban untuk benerin kalau misalnya dianggap rusak dalam tanda kutip ya, walaupun kita tidak bisa mengatakan anak itu rusak, nggak ada lah anak ya. Iya. Tapi kalau ada masalah dalam diri seorang anak, yang berkewajiban kan orang tuanya Orang dulu. tua. Beresin dulu baru Beresin kalau dulu, mau dikirim gitu ya. Dikirim gitu kan. Iya, Ini kan iya. kebalik. Orang suruh beresin, nanti Dia terima bersih. Dia terima bersih. Aduh, gue lihat ada satu akun juga yang sangatnya memberi pencerahan dalam tanda sedikit membela gitu. Ya nggak apa-apa juga membela. Bahwa dia bilang gini, jangan lihat dari kekerasannya, tapi lihat dong pesantren itu udah melahirkan pemimpin bangsa. Oh, apa namanya? Jangan banyak juga negara ini dijalankan oleh mantan-mantan santri segala macam. Itu lihat keberhasilannya. Jangan lihat kekerasan-kekerasan model kayak gini, dan ini biasa gitu. Oke, dia mungkin menganggap bahwasanya ya 70% berhasil, 30% kalau ada masalah oke lah gitu kan ya. Tapi ingat, pertama adalah 30% itu adalah manusia. Nah, Kita bukan kayak di QC di pabrik ya. iya kayak bukan komputer Bukannya gagal wah, satu gitu, kan ya. di pabrik, wah ada yang rusak nih, buang gitu kan ya. Dan ini menyangkut jiwa manusia ya. 30% manusia. Yang kedua adalah itu adalah amanat. Orang tua ketika ngasih ke anaknya ke pesantren, dia ngasih amanat. Pesantren terima, itu terima amanat. Iya. Artinya satu gagal, ya satu gagal. Jangan dilihat prosentasenya. Nah itu, gua agak pas ngeliat tuh, ini ada yang salah nih cara berpikir. Memang soal keberhasilan Betul. memang gitu, Nah. betul. Jangan disangkal kalau itu. Tapi kan apa ia akhir menghalalkan korban-korban ini gitu kan? Betul. Jadi menurut gue sih ya, bukannya pesantren nggak dibutuhkan dan terbukti tadi itu ya. Ada orang-orang kayak yang berhasil ya, atau ada orang-orang yang gagal kayak gue gitu kan ya.
Gua lalu nggak gagal. Lu, aduh, merendah aja lu. Tapi gini, tetap harus dikembalikan lagi seperti yang tadi gue bilang, dikembalikan lagi ke tujuan pesantren itu apa? Tujuan pesantren adalah memang untuk mencetak orang-orang. Tadi kembali ke pernyataan dari kiai gue ya, tujuan pesantren adalah untuk mencetak orang-orang yang memang ahli di bidang agama, gitu kan ya. Nah, kata dia, gimana gue mau mencetak ahli di bidang agama kalau misalnya raw materialnya kayak gini gitu. Oh iya, pentingnya raw material. Raw material adalah orang-orang, dia tidak mengatakan bahwasanya ini adalah orang-orang yang udah nggak bisa ditolong lagi. Bukan. Gitu ya, bukan. Tapi kata dia begini, lo butuh waktu lama Riz untuk start dengan mereka nggak siap. Pertama adalah mereka nggak siap. Oh iya, harusnya yang udah masuk udah siap ya. Udah siap, katanya. Yang kedua adalah mereka passionnya bukan di sini. Oh, itu lagi penting itu. Iya kan ya. Gimana lo mau membuat orang itu? Jadi akhirnya ya, jadi kayak mana? Ya udahlah. Kalau misalnya startnya itu di seharusnya kata dia misalnya ya, seharusnya start di titik 10. Ya kan ya. Ini gue start dari titik 5. Seharusnya gue bisa 20, ini cuma dapat 15. Waktu dulu kecil lu passion lu gimana? Gue memang waktu kecil kan gue tinggal ada dipaksa nggak sama orang tua lu? Sama sekali enggak. Nggak ditanya, benar mau masuk pesantren? Mungkin gitu ya, cuma gue nggak ingat. Cuma lo nggak ingat ya? Cuma dianterin aja naik Vespa gitu kan dia. Pas hari itu naik Vespa ke situ. Anterin. Lewat matang sawah gitu nggak? Enggak. Oh, film itu. Lain lagi ada juga. Ada juga. Set itu ada ya? Setting itu ada. Tapi enggak bukan hari itu. Bukan hari itu. Hari yang lain. Ada di buku yang gue tulis itu. Iya. Oh, ada. Ketika lo bilang mau pesantren, oh ya udah emang udah jalannya. Tapi orang-orang kayak gua gitu, ya. Gua aja dulu cita-cita juga mau masuk pesantren. Cuman beberapa kali bokap gua nanya, "Lu benar?" gitu. "Lu benar?" gitu. Sehingga akhirnya gua akhirnya SMP biasa aja lah gitu. Itu gua juga sempat pengen gitu juga gitu. Tapi gua badung juga. Untungnya gua nggak dipaksa masuk pesantren juga gitu. Nah, gimana itu orang tua sebaiknya ya melihat anak? Kalau lo emang bandel, oke bandel. Apa nggak bisa dipanggilin guru agama ke rumah misalnya gitu? Kalau emang apa tuh orang tua udah enak banget tuh ngelihat anaknya sehingga udah lo ke pesantren aja lah gitu. Gimana itu, Riz? Pertama adalah melihat memang, itu, Riz. Biasanya kan kita kan menyadari anak itu bandel itu biasanya kan ketika remaja. Iya, SMP sih. SMP ya. Kenapa? Karena saat itu kita udah nggak bisa kontrol dia lagi. Betul. Kalau kayak kecil kita bisa takut-takutin, kita bisa kerem lah, dikerem ke dalam kamar mandi gitu. Biasanya orang tua kan kita gitu kan ya. Ada yang dipecut dan segala macam. Begitu SMP dia udah ngelawan. Sehingga saat itulah kita, wah gue udah nggak bisa nih. Padahal kegagalan itu sesungguhnya terjadi sudah sejak dia kecil. Kegagalan kita mendidik itu terjadi sejak kecil, sebelum dia remaja itu. Tapi orang baru waduh, kok anak gue gini ya, itu ketika remaja. Dia udah mulai kenal seks, narkoba, apa segala macam gitu kan ya. Itu ketika dia remaja. Padahal kegagalan itu sudah dimulai sejak dia kecil. Tapi kita nggak sadar. Nah, seharusnya memang kita mulai dia memang dari kecil dalam artian pendidikan yang baik diberikan kepada anak sehingga ketika besar kita udah tahu. Kayak misalnya memanjakan aja lah. Manjain anak ya. Banyak anak kan nggak bisa dikasih tahu kan karena kan waktu kecil memang kita tidak menjadikan diri kita sebagai bos kan. Anak tantrum apa-apa. Iya. Diikutin, mau beli apa aja diikutin. Akhirnya ya ketika gede ya, lu susah pegang kendali dia. Itu salah satunya ya. Contohnya. Jadi bukan hanya masalah agama. Wah, solusinya harus. Nah, itu maksud gue, Riz. Nggak mesti. Kesalahan pendidikan itu bukan karena masalah agama saja, gitu ya. Ada masalah sistem kita dalam mendidik anak yang di luar masalah agama itu yang turut berperan. Jadi banyak orang tua kayak melupakan itu gitu. Pokoknya udahlah memang harus agama inilah gitu deh, yang mengubah dia gitu. Akhirnya
dijebloskan lah dia ke pesantren. kesannya emang dijebloskan gitu. Dia nggak mau ajak paksa naik mobil, serah terima sama kiainya, udah. Iya. Bahwa anak bandel solusinya agama ada gitu ya, tapi sebetulnya lebih peran penting agama yang bagaimana? iya. Itu. Yang paling penting adalah sebetulnya sistem pendidikan di rumah gitu. Sistem pendidikan di rumah. Oke, Riz, mungkin udah seru. Udah seru. Apa yang seru? Ya, semoga selalu semangat yang lagi pada nyantri ya. Dan gue pribadi selalu salut dan hormat sebesar-besarnya kepada santri dan jebolan-jebolan santri yang luar biasa menurut gue, yang sudah mengabdikan bertahun-tahun bahkan sampai 6 tahun belajar agama ya. Dan kita penting tuh bagi kita yang bukan orang santri belajar kepada para jebolan-jebolan santri seperti bapak ini. Oke, semoga berguna buat teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat, ya Riz ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.